Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biru Laut. Kali ini kita akan membahas emiten Telkom Indonesia kuartal 2 tahun 2021. Sebelumnya ini adalah disclaimer-nya. Yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Selanjutnya, bisnis model dari Telkom Indonesia adalah communication service, dengan segmen usaha adalah mobile voice, SMS, mobile broadband service, dan digital service. Financial service, video and demand, musik, gaming, IoT, big data analysis, dan digital advertising service. Marketnya sendiri berada di Indonesia, dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh negara Republik Indonesia sebesar 52,09%, yang menjadikan Telkom Indonesia salah satu BUMN Indonesia. Sedangkan masyarakat memiliki saham sebesar 47,90% dan saham treasury 0,00%. Selanjutnya, untuk pendapatan Telkom sendiri mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir, di mana pada tahun 2010 sebesar 68 miliar dan pada tahun 2020 sebesar 136 miliar. Dan untuk kuartal 1 tahun 2021, baik kuartal 1 maupun kuartal 2, memiliki kinerja lebih baik dari kuartal 1-2 tahun 2020. Maka jika diasumsikan memiliki kinerja yang sama, maka pendapatan 2021 akan memiliki kenaikan sebesar 2%. Sedangkan net income Telkom sendiri juga mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat besar. Tapi jika teman-teman melihat nilai dari net income terus membaik dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan melihat kinerja kuartal 1-2 tahun 2021, maka besar kemungkinan net income Telkom Indonesia akan naik sebesar 9,64%. Untuk hutang Telkom sendiri mengalami kenaikan dan kemungkinan akan naik sebesar 12,88% pada tahun 2021. Hal yang sama terjadi pada aset Telkom, di mana kenaikan cukup konsisten dan besar kemungkinan aset Telkom akan mengalami kenaikan sebesar 6,90%. Sedangkan kemungkinan untuk turun juga masih ada, di mana salah satu anak perusahaan Telkom akan listing di BI di tahun 2021, yaitu PT Miratel. Sebelum Miratel listing, akan ada konsolidasi untuk penyerahan aset Telkom ke Miratel. Hal ini tentunya adalah hal yang wajar, di mana tujuannya adalah memperlihatkan prospek yang menjanjikan dari PT Miratel sebelum listing di BI. Selanjutnya, net profit margin dari Telkom Indonesia cukup fluktuatif, di mana rata-rata net profit margin berada pada kisaran 22%. Hal ini tergolong sangat baik, di mana modal untuk bersaing dengan kompetitor masih besar. Dan jika kita lihat kinerja Telkom pada kuartal 1-2, maka besar kemungkinan net profit margin akan naik sebesar 1,62%. Dan ini adalah ringkasan rasio dari laporan keuangan Telkom Indonesia, di mana garis umumnya IPS Telkom mengalami kenaikan. Selanjutnya, melihat kinerja emiten di kuartal 1-2 tahun 2021, maka membandingkan di kuartal 1-2 tahun 2020, maka kemungkinan hingga akhir tahun 2021 akan mengalami kenaikan sebesar 237,95. Sedangkan ROE dan ROI-nya juga cukup konsisten naik. Dan untuk PBV tetap berada pada kisaran 3 kali selama 10 tahun terakhir. Dan 2021 besar kemungkinan tidak memiliki perubahan yang signifikan. Untuk cash flow dari Telkom masih sangat besar, dapat kita lihat dengan jumlahnya yang terus meningkat. Selanjutnya, saya akan membandingkan perusahaan serupa atau memiliki sektor yang sama dengan segmen yang mirip. Di sini saya mendapatkan Indosat dengan kode iSat, Excel dengan Excel, dan Smartfren dengan Friend. Untuk PER-nya sendiri, Telkom bukan yang terbaik, tapi masih berada pada kisaran normal, di mana normalnya adalah 17 hingga 18 kali. Untuk PBV
Telkom berada pada urutan terakhir dan tergolong tinggi jika dibandingkan rasio normalnya, di mana PBV dari Telkom sendiri adalah 3,81 dengan kisaran normal 1 hingga 2 kali. Net profit margin sendiri dengan hitungan per kuartal, Indosat menjadi yang terbaik sebesar 71% dan Telkom urutan 2 dengan nilai 18%. Tentunya ini jarak yang sangat jauh, namun jika teman-teman lihat harga per lembar saham antara Telkom dan Indosat juga memiliki jarak yang jauh. Dari 3 rasio ini, per PBV dan net profit margin, ISAT menggambarkan emiten yang cukup baik. Untuk ROE dan ROI, lagi-lagi Telkom dan Indosat memperlihatkan kinerja yang sangat baik dibandingkan 2 emiten lainnya. Namun pada dividend yield, hanya Telkom dan XL yang membagikan dividen. Terakhir Indosat membagikan dividen pada tahun 2018, dan jika teman-teman melihat histori dividen dari 4 emiten tersebut, hanya Telkom Indonesia yang rutin membagikan dividen. Selanjutnya untuk hutang jangka pendek dan panjang, Telkom memiliki nominal yang sangat tinggi. Namun free cash flow dari Telkom juga sangat besar dibandingkan dari 3 emiten lainnya. Untuk analisis sosialnya, Telkom adalah salah satu emiten yang sangat diminati oleh investor karena sektor maupun segmennya yang sangat strategis untuk perkembangan teknologi. Selain itu, berita perihal Telkom juga masih ramai mengingat Telkom adalah BUMN dan market leader dari bisnis communication service. Oke, kita masuk pada kesimpulan, di mana harga intrinsik dari Telkom berada pada kisaran 3.250 hingga 3.300. Untuk pendapatan dan net income tumbuh. Selanjutnya aset yang konsisten naik, namun hutang dari Telkom sendiri tergolong sangat tinggi pada sektornya. Sehingga saya menyimpulkan Telkom cocok untuk menjadi emiten menabung saham dan memanfaatkan dividen untuk keuntungan. Hal ini juga disebabkan capital gain sangat fluktuatif dan cenderung turun di 5 tahun terakhir. Di sisi lain, Telkom merupakan market leader pada sektornya dan memiliki model bisnis yang cukup menjanjikan dan masih memiliki ruang inovasi yang sangat besar. Untuk book value, saya memberikan status kurang baik karena di atas ambang normalnya, namun ROI Telkom sangat baik dan rutin membagikan dividen yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan terakhir, minat investor yang sangat tinggi dengan pertimbangan Telkom adalah BUMN, market leader dan model bisnis yang baik. Oke, sampai sini video kali ini. Jika teman-teman punya pendapat tentang emiten Telkom atau emiten lainnya, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.